semuanya, kabar menarik datang dari dunia sepak bola Indonesia. Media Australia memberikan julukan unik untuk timnas Garuda. Sementara Patrick Kluivert mulai bergerak menggoda pemain potensial demi mimpi besar di Piala Dunia. Lalu seperti apa ceritanya? Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Patrick Kluivert datang dengan reputasi legenda Belanda dan keakraban dengan sosok-sosok penting seperti Louis van Gaal dan juga Ronald Koeman. Tidak heran bila kedatangannya membawa ekspektasi tinggi akan perubahan di tubuh skuad Garuda. Kedekatan Kluivert dengan Koeman mengundang tanya terutama terkait persaingan rebutan pemain diaspora. Salah satu nama yang santer disebut ialah Ian Maatsen, bek kiri Aston Villa yang berpotensi menjadi andalan masa depan. Bagi Indonesia, peluang mendatangkan Maatsen bisa menjadi lompatan signifikan karena pos bek kiri selama ini kurang stabil. Koeman memang pelatih tegas di timnas Belanda, ia tak ragu mencoret pemain yang dianggap kurang menunjukkan level kompetitif sesuai standarnya. Nama Ian Maatsen kerap muncul dalam daftar panggil timnas Belanda, tetapi Koeman jarang sekali memberinya menit bermain. Terkadang Maatsen malah didegradasi ke Belanda U21. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Maatsen mungkin merasa dianaktirikan. Jika benar demikian, timnas Indonesia bisa menjadi opsi menarik terutama saat ini Kluivert memegang kendali. Tidak hanya Maatsen, Justin Kluivert, putra Patrick juga pernah merasakan situasi serupa di bawah Koeman. Kala Belanda melakukan pemangkasan pemain, Justin sempat dicoret jelang laga penting. Bedanya, Justin memperoleh kesempatan di pertandingan berikutnya, sementara Maatsen masih bersaing ketat dengan pemain lain di posisi bek kiri. Jika lancar, Maatsen dan nama-nama lain seperti Miliano Jonathans, Emil Mulyadi hingga Pascal Struijk bisa menyusul. Kolaborasi ini dinilai penting untuk membentuk fondasi tim tangguh, baik di lini belakang maupun lini depan. Kluivert menilai Indonesia memiliki potensi besar. Buktinya, terlihat saat ia tiba di tanah air, dukungan publik begitu luar biasa. Banyak media dan penggemar rela menunggu lama di bandara hanya untuk menyambut kedatangan sang legenda. Atmosfer positif seperti inilah yang bisa menjadi daya tarik bagi pemain diaspora yang masih ragu bergabung. Dengan menambah bek kiri berkualitas seperti Maatsen, Indonesia akan semakin solid di lini pertahanan. Tentu, realisasinya bergantung pada diskusi lanjutan dengan PSSI dan kesediaan Maatsen meninggalkan persaingan sengit di Eropa demi membela merah putih. Kehadiran beberapa pemain diaspora diharapkan mempertebal peluang Indonesia untuk mencetak prestasi di ajang internasional. Jika Maatsen menjadi merapat, ceritanya barunya tidak sekedar mematahkan dominasi Koeman di Belanda, tapi juga menghadirkan warna segar di timnas Indonesia. Kluivert dan Maatsen juga bisa menjadi simbol kerjasama yang efektif sekaligus bukti bahwa talenta diaspora harus diperhitungkan. Saat itu terjadi, bukanlah mustahil Garuda akan tampil sebagai kekuatan baru di kancah Asia. Tak hanya mendapatkan sorotan internasional, timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat pemain baru. Patrick Kluivert dikabarkan mulai mendekati Ian Maatsen agar bersedia membela Garuda. Apakah ini bisa menjadi tambahan kekuatan besar? Ya, berikut ulasannya. PSSI telah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai sosok pengganti. Pemecatan Shin Tae-yong yang terkesan tiba-tiba menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar. Terlebih skuad Garuda masih berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan heroik atas tim raksasa Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim. Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Tim Merah Putih hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat terakhir untuk tiket otomatis, di mana penampilan buruk Indonesia di ASEAN Cup 2024 tidak banyak menyurutkan optimisme para penggemar. Pasalnya, Indonesia tampil di turnamen tersebut dengan membawa skuad yang relatif lebih lemah. Namun Indonesia justru akan memainkan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga dengan pelatih baru. Sosok itu adalah Kluivert yang karir bermainnya gemilang dibayangi catatan buruknya sebagai pelatih. Masalah latar belakang dinilai memainkan peran utama di balik keputusan mengejutkan untuk memecat Shin Tae-yong. Benturan kultur Asia dan Eropa menjadi masalah ketika karakter Shin Tae-yong dinilai tidak cocok dengan para pemain keturunan. Terlepas dari itu, pemecatan Shin Tae-yong mengejutkan banyak penggemar mengingat kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Namun, bukan hanya pecinta sepak bola tanah air yang terkejut dengan keputusan PSSI itu.
Baru-baru ini media asal Australia The Roar juga menuliskan keterkejutannya atas pemecatan Shin Tae-yong. The Roar bahkan membandingkan situasi ini dengan kasus yang menimpa Jose Mourinho di Tottenham Hotspur. Pada 19 April 2021, Mourinho dipecat oleh Tottenham Hotspur setelah 17 bulan bertugas di klub itu. Menariknya, The Special One dipecat hanya beberapa hari sebelum laga final Piala Liga Inggris melawan Manchester City. Hal ini menandai pertama kalinya Mourinho meninggalkan sebuah klub tanpa memenangi trofi sejak 2002. Pelatih asal Portugal itu pernah berkata, "Saya harap para penggemar Tottenham tidak salah paham. Tapi satu-satunya klub dalam karir saya yang masih belum begitu saya sukai adalah Tottenham. Mungkin karena stadionnya kosong saat Covid, mungkin karena Daniel Levy tidak membiarkan saya memenangi final dan trofi," ujarnya. Dengan kasus yang menimpa Shin Tae-yong saat ini, The Roar mengibaratkan timnas Indonesia sebagai Tottenham versi negara. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini. Namun, mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru. Demikian dituliskan oleh The Roar dalam artikelnya. Duel melawan Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang akan menandai debut Kluivert bersama timnas Indonesia, di mana Kluivert menunjukkan komitmennya untuk membangun tim yang kompetitif dengan mempertimbangkan berbagai opsi pemain. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan pemain-pemain yang sudah ada, tetapi juga terbuka untuk menjajaki talenta baru. Dengan pendekatan ini, diharapkan timnas Indonesia dapat memiliki skuad yang lebih beragam dan kuat untuk menghadapi berbagai kompetisi di masa depan. Patrick Kluivert menyatakan bahwa ia memiliki preferensi terhadap permainan sepak bola yang menyerang. Konsep itu akan diterapkan dalam strategi timnas Indonesia ke depannya. Selain itu, Kluivert juga menunjukkan keyakinannya yang tinggi terhadap kemampuan para penyerang timnas Indonesia saat ini. Dia percaya bahwa mereka memiliki potensi yang baik untuk mencetak gol dalam setiap pertandingan. Dengan semakin banyaknya perhatian dunia dan juga potensi tambahan pemain berkualitas, timnas Indonesia terus melangkah ke arah yang lebih besar. Akankah strategi Patrick Kluivert membawa Garuda terbang lebih tinggi? Pantau terus perkembangannya dan nantikan berita menarik lainnya hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa.